Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Review Drakor. Cerita dimulai ketika Pangeran Dongpyung menyuruh beberapa orang untuk mencari Okjung. Tetapi hingga larut malam, mereka belum menemukan Okjung. Di tempat lain, Okjung terbawa arus hingga ke pinggir sungai. Ia pun selamat. Okjung berjalan pergi. Di jalan, ia mendengar suara senapan. Ia pun mengikuti suara itu dan sampai di markas rahasia Putra Mahkota. Okjung pun mengendap-endap dan mulai menggambar apa yang ia lihat. Putra Mahkota melihat sesuatu dan mengarahkan tembakannya ke arah Okjung. Okjung pun berteriak karena kaget. Pengawal membawanya keluar. Putra Mahkota pun mendekat dan mengenali Okjung. Pengawal Hyunmu memeriksa buku sketsa Okjung dan bertanya, kenapa dia menggambar ini? Okjung pun menjawab kalau ia tersesat dan terpisah dari rombongannya. Dan yang digambar itu karena ia ingin melihat bagaimana baju itu kalau dipakai bergerak. Kepala pengawal tidak percaya dan menuduh Okjung sebagai mata-mata. Putra Mahkota pun bertanya, kenapa ia ingin melihat baju perang? Okjung pun menjelaskan kalau ia ingin mengikuti lomba desain baju perang. Okjung pun meminta maaf. Hyunmu terlihat sangat keberatan, tetapi Putra Mahkota membujuknya agar mengizinkan Okjung melihat-lihat. Hyunmu berjalan ke arah Okjung dan memberinya izin. Lalu Okjung berterima kasih. Okjung mulai mengamati dan menggambar seragam militer. Ia pun mencoba memakai seragam militer dan menggerakkan pedang. Putra Mahkota muncul dan mengejeknya karena gerakannya tidak sesuai. Akhirnya Putra Mahkota pun melatih Okjung. Okjung pun berlatih mengikuti petunjuk Putra Mahkota. Saat Okjung hampir terjatuh, Putra Mahkota menahannya. Okjung pun dengan refleks meraih tangan Putra Mahkota. Karena merasa malu, Okjung pun melepaskan tangannya dengan cepat. Putra Mahkota mengajak Okjung berburu besok pagi. Besok paginya, Okjung pun ikut berburu dan ia mengamati semua gerakan prajurit. Okjung terpisah dari para prajurit. Ia berkuda di wilayah yang sepi. Ia melihat bunga-bunga kecil dan langsung turun untuk mengambilnya. Saat itu, ada gerombolan perampok yang lewat. Mereka mencuri kuda dan mengejar Okjung. Okjung pun berteriak. Putra Mahkota mendengar teriakan Okjung dan mencarinya. Putra Mahkota menghadang perampok itu dan bertanya apa yang mereka inginkan. Perampok itu meminta sebongkah emas. Putra Mahkota yang kesal mengambil busur dan mengarahkan panahnya kepada mereka. Perampok itu pun menekan pedangnya kepada Okjung. Okjung pun ketakutan. Putra Mahkota pun membidik mereka dengan anak panahnya. Ia mengenai lengan perampok itu dan mereka bertarung. Kepala rampok menaikkan Okjung ke kuda dan membawanya pergi. Okjung pun berteriak. Putra Mahkota langsung mengejarnya dan ia berkuda di sebelah perampok. Ia menarik Okjung, lalu perampok itu lari. Okjung yang ketakutan turun dari kuda Putra Mahkota dan langsung melarikan diri. Putra Mahkota mengejarnya dan memeluknya. Okjung berusaha melarikan diri. Okjung, ini aku, kata Putra Mahkota. Okjung pun tenang dan sadar kalau ia sudah aman. Mereka pun pergi dari sana. Di istana, sang raja menjatuhkan mangkuk obatnya. Lalu ia batuk-batuk. Tiba-tiba raja muntah darah. Ratu syok dan berteriak,
Cepat panggil putra mahkota, suruh ia pulang. Di malam hari, Kasim datang ke tempat putra mahkota. Kasim mengatakan, "Yang mulia, Anda harus segera kembali." Lalu membisikkan sesuatu ke putra mahkota. Putra mahkota pun langsung bergegas kembali. Lalu ia duduk di samping raja dan menggenggam tangannya. Ia cemas dengan kondisi raja. Paginya, Okjung keluar dari tenda dan melihat Hyungmu. Okjung membungkuk dan minta maaf, lalu ia izin untuk pergi. Di toko, Pangeran Dongpyun dan Hyang sedang cemas. Tiba-tiba Okjung masuk. Lalu mereka bertanya-tanya kepada Okjung dan meminta Okjung untuk beristirahat. Setelah beristirahat, Okjung langsung membuat rompinya. Ia menambahkan plat besi di balik kainnya. Rompi militer itu pun jadi. Okjung dan Hyang mengaguminya. Putra mahkota melihat semua rompi militer itu, lalu mengujinya satu persatu dengan senapan. Semua rompi lainnya tidak lolos, tetapi rompi milik Okjung tidak tembus karena ada logamnya. Putra mahkota pun senang dan meminta agar rompi buatan Okjung yang dipilih. Putra mahkota pun menghadap raja dan ratu, lalu mengatakan bahwa ia telah memilih rompi yang bagus. Ratu pun mengatakan kalau ialah yang akan memilihnya. Putra mahkota pun marah, tetapi ia tidak berdaya. Nona Inhyun sedang bersiap-siap pergi ke istana untuk mengikuti putaran kedua pemilihan putri mahkota. Di rumah, ibu Nona Inhyun meninggal dunia. Seorang pelayan memberitahunya bahwa ibunya meninggal. Inhyun pun syok. Dua teman yang berada di kamar Inhyun pun berbisik karena salah satu syarat menjadi putri mahkota adalah kedua orang tuanya masih hidup. Ini berarti Inhyun didiskualifikasi. Inhyun pun langsung keluar dan ingin menemui ibunya. Tetapi ayahnya marah dan menyuruhnya untuk tetap ke istana. Tuan Min meminta ratu untuk langsung memilih putra mahkota hari ini juga, karena ia juga sudah menyuruh semua kandidat lain untuk tidak datang. Di paviliun, ratu akan memulai acaranya. Setelah tirai diangkat, hanya ada Inhyun di sana. Ibu Suri menoleh ke arah ratu. Ia terkejut. Salah seorang tetua berbicara, "Karena hanya ada satu orang, jadi kita tidak perlu memilih. Biarkan putra mahkota yang memilihnya." Putra mahkota pun masuk dan mengatakan kalau hanya ada satu kandidat, maka tidak akan seru. "Saya akan memanggil satu orang lagi," katanya. Lalu Menteri Kim pun masuk bersama putrinya In Gyeong. Putra mahkota pun mulai memilih. Ia sengaja berada di depan In Hyun, lalu memilih In Gyeong sebagai putri mahkota. Ternyata sebelumnya putra mahkota menemui Menteri Kim dan menyuruhnya untuk tetap datang. Lalu putra mahkota akan memilih putrinya.